Salam, salam sehat buat kita semua. Semoga kita terus diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan kita ya. Amin. Nah, materi kita hari ini anak-anak akan membahas yang mengenai judulnya adalah sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis yang lain. Nah, jadi artinya, jadi misalkan ada dua buah garis lurus, misalnya ini ada garis lurus, lalu ada dipotong oleh sebuah garis. Jadi garis itu memotong kedua garis itu ya. Jadi dari bentuk seperti itu nanti akan diperoleh bentuk-bentuk sudut ya. Oke, sudut-sudut apakah yang terbentuk? Nah, mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini dia. Oke. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, dari gambar inilah dia gambarnya, garisnya. Ini ada dua buah garis. Ini garisnya, ini garis K. Ini garis L. Nah, kedua garis ini saling sejajar ini. Ya, harus saling sejajar ya. Kalau nggak sejajar nanti dia tidak bisa ya. Nah, ini harus sejajar garisnya dengan ini. Garis K sejajar dengan garis L. Lalu dipotong oleh sebuah garis M. Nah, ini dia, ini garis M ya. Ini garis M-nya, itu maksudnya ya. Nah, itu perhatikan. Perhatikan gambar di samping, garis K sejajar dengan L. Ini tadi ya. Nah, dipotong oleh garis M. Nah, ini garis M, ini garis M-nya. Nah, garis M ini pemotong. Garis M di titik A dan B. Nah, ini di titik A-nya, ini titik A-nya, ini titik B-nya ya. Oke, pada gambar tersebut akan terbentuk sudut-sudut sebagai berikut. Nah, dari bentuk yang seperti ini nanti dapat diperoleh nanti sudut-sudut yang ditemukan nama-nama sudutnya. Jadi ingat, tapi harus garisnya ini harus sejajar ya. Dua garis ini harus sejajar, ataupun bisa juga di sini lagi ada garis, bisa dua garis atau tiga garis atau dan seterusnya. Lalu dipotong oleh sebuah garis. Nah, itu maka berlakulah sudut-sudut sebagai berikut. Nah, yang pertama. Jadi diperoleh nanti ada 5 nama sudut nanti nih. Ya, 5 nama sudut. Ya, ini yang pertama, sudut-sudut sahadap. Oke. Sudut-sudut sahadap bentuknya seperti apa? Ini ya. Perhatikan gambar di samping, pasangan sudut-sudut yang saling sahadap yaitu, nah ini dia. Sudut A yang ini, berarti yang satu yang ini ya. Itu sahadap dengan sudut B1. Nah, sudut A2 sahadap dengan yang ini. Sudut A3 sahadap dengan B3. Lalu sudut A4 bersahadap dengan A4. Nah, bagaimana cara menemukan kok bisa ini ya namanya sudut sahadap? Nah, ini dia ada konsepnya ya. Oke, sebelum ke situ, besar sudut sahadap itu nanti sama besar. Jadi, besar sudut sahadap ini sama besar. Misalnya kalau di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, di sini 50 derajat, di sini 50 derajat. Jadi nilainya sama, sudut A1 dengan B1 itu sama. Besar sudutnya sama, itu artinya ya. Oke, nah ini konsepnya. Untuk menemukan sudut sahadap ini konsepnya. Kita membayangkan bentuk gambar seperti ini. Gambar ini adalah bentuknya seperti F. Sudut-sudut sahadap selalu dalam bentuk huruf F. Nah, dia kita bayangkan seperti huruf F, ya. Mirip. Nah, ini dia, ini sahadap. Lalu ini kan sejajarnya nih. Nah, ini sejajar. Nah, ini pemotongnya harus ada sejajarnya ya. Harus ada sejajarnya. Kalau nggak ada sejajarnya berarti tidak bisa. Berarti sudut-sudut itu tidak ada ya. Oke, inilah dia bentuk. Jadi di bawah garisnya inilah dia. Jadi kalau dia bentuknya ini kan F juga, ini sejajarnya. Yang penting ada sejajarnya. Baru pemotongnya, inilah dia nih. Ya. Nah, oke, atau bentuknya begini juga bisa. Ini dia nanti sudutnya. Harus di bawah garisnya ya. Oke, harus di bawah garis. Ini juga sama, ini di bawah garis. Nah, ini juga di bawah garisnya, ya. Oke, coba kita lihat kembali lagi ke bentuk yang tadi. Nah, ini dia. A1. Nah, ini dia. Jadi dia pasangannya kan seperti F ini. Ini kan garis lurusnya. Nah, ini garis pemotongnya.
Nah, ini A1 dengan B1. Nah, ini kan dia pas ya, kayak tadi ya. A2. Nah, ini dia A2 berarti dengan yang ini. Nah, coba kamu bayangkan dengan bentuk F. Harus di bawah garisnya ya, di bawah garisnya nih, tuh. Baru A3. Ini dia. A3 ini dengan ini. Nah, oke, jangan nanti satu begini, satu begini, nggak bisa. Ya, oke. 4, nih, baru ini dia. Nah, itulah dia bentuk sahadap. Jadi kamu cukup membayangkan huruf F, ya. Oke, bisa dipahami ya? Kamu pahami ya? Kamu apa? Kamu ingat-ingat aja dalam bentuk huruf F dia. Ya, bentuknya ya. Ini dia bentuknya seperti ini dan harus di bawah ininya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Tadi sudut sahadap. Nah, ini sudutnya yang kedua. Sudut-sudut dalam berseberangan. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan bagaimana bentuknya? Nah, kita lihat. Perhatikan gambar di samping pasangan sudut-sudut yang dalam berseberangan yaitu, nah ini dia. Sudut A2 ini dalam berseberangan dengan sudut B4. Sudut A3 dalam berseberangan dengan B1. A2 ini ya, yang ini ya. Katanya dalam berseberangan. Nah, ini kan berseberangan dia nih dengan 4 ini. Ini B, ini kan karena ini bagian B ya, ini bagian A ya. Nah, dia di dalam berseberangan, sudah di dalam tapi berseberangan. Baru yang ini lagi, A3. Ya, A3 dalam berseberangan dengan B1. Nah, ini A3 dengan B1. Nah, kan dalam berseberangan. Mereka di dalam tapi saling berseberangan. Oke, besar sudut dalam berseberangan itu sama besar. Jadi sama besar juga. Sudut sahadap sama besar, sudut dalam berseberangan sama besar. Jadi misalnya di sini berapa? 80 derajat, di sini juga 80. Misalnya di sini 40 derajat, di sini 40. Sama dia. Oke ya. Jadi bagaimana cara menemukan sudut dalam berseberangan? Nah, ini dia langkahnya. Dia kita cukup membayangkan seperti bentuk seperti ini atau seperti huruf Z. Nah, ini dia Z. Nah, seperti Z lah ya, tapi tidak mesti kali sih. Pas membayangkannya seperti Z saja, ini dia ya, seperti Z. Nah, sudutnya ya bentuknya di dalam. Di dalam dia. Di dalam. Di dalam semua nih kan? Tuh. Ini di dalam seperti Z ya. Bukan dibilang huruf Z, tapi bentuknya seperti Z, huruf Z. Oke. Kita coba lihat lagi. Nah, ini dia. Nah, macam yang inilah A2 B4, A2 B4. Nah, ini kan bentuk kayak Z nih. Ini garisnya baru seperti kan kayak Z dia nih tuh. Nah, seperti Z dia. Jadi inilah dia. Baru yang ini A3 dengan B4. Ini akan 3 nih sama B4 nih ya. Ini A3 dengan B1 ya. Oke, ini lihat. Nah, kan seperti Z ya. Ya. Oke ya, bisa ya dipahami ya? Oke. Jadi ini kamu ingat bentuknya ya. Nah, sekarang yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Nah, sudut-sudut luar berseberangan itu konsepnya pakai huruf seperti huruf Z juga, cuma dia di bagian luarnya ya. Bagian luarnya ini dia. Pada gambar di samping pasangan sudut yang saling luar berseberangan. Nah, sudut A1, nah ini kalau tadi dalam kan tadi ini dalam nih. 2 dengan 4 tadi kan. Nah, jadi dia yang di luarnya 1 dengan 3. Nah, 1 dengan 3. Kalau yang ini tadi kan 3 dengan 4 tadi yang dalam berseberangan kan. 3 dengan B1. A3 dengan B1 itu dalam berseberangan. Tapi kalau yang luar berseberangan yang di luarnya 4 dengan 2. Nah, ini dia. Nah, jadi mudah saja ya. Jadi dalam berseberangan dengan luar berseberangan dia berdekatan saja. Kalau dalam ya bagian dalamnya, kalau dia luarnya ya luar yang bagian luarnya ya. Oke, hurufnya seperti Z juga ya, sama ya. Oke, yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Perhatikan lagi sudutnya. Tadi sudut dalam luar berseberangan juga sama besar ya sudutnya ya, sama besar ya. Ini tadi besar sudutnya sama besar juga ya. Sama besar ya. Jadi kalau misalnya di sini 50, di sini 50 juga ya. Di sini 20 derajat, di sini 20 derajat. Begitu dia ya. Oke, sekarang sudut-sudut dalam sepihak. Pada gambar di samping pasangan sudut-sudut dalam sepihak yaitu sudut A2 dalam sepihak dengan sudut B1. A2 dengan B1 ini dia ya.
A2 dengan B1. Kalau dia dalam sepihak, dia cukup kita lihat dua garis yang sejajarnya. Ini kan sejajarnya. Dia bagian dalamnya dia. Dalamnya ini aja seperti kayak apa ya, huruf U dia ya. Seperti membayangkan huruf U lah kita bilang. Nah ini dia. Nah seperti huruf U. Kita membayangkan seperti huruf U. Nah jadi dalam sepihaknya ini dia. Ya. Baru A3 dengan B4. Nah ini kan seperti U juga nih. 3 B4. Nah ini dia. Seperti U. Ya, dimisalkan seperti itulah. Dimisalkan seperti kayak bentuk huruf U lah ya. Oke. Nah, jadi kalau dia sudutnya, kalau dia dalam sepihak itu dia tidak sama besar. Jadi begini konsepnya. Jumlah sudut dalam sepihak itu adalah 180, maka sudut A2 yang ini tadi tambah yang ini 180. Nah, yang ini tambah yang ini dia 180. Jadi jumlahnya dia 180 ya. Jadi kalau misalnya di sini tadi A2 di sini 50 derajat misalnya, berarti di sini berapa? Di sini 50 berarti 130 ya. Karena harus 180. Ya gitu ya. Ini 50 di sini berarti udah jelas 130. Begitulah konsepnya. Oke ya? Nah, sekarang sudut-sudut luar sepihak. Jadi kalau ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Nah, konsepnya sama aja. Seperti kayak U juga, cuma dia di luarnya ya. Oke ya, luar sudutnya ya. Pada gambar di samping pasangan sudut-sudut luar sepihak yaitu A1 luar sepihak dengan B2 ini dia. Nah ini luar, ini luarnya kan tuh. Cuma kan kayak U juga dia nih tuh, kayak U juga. Cuma dia di luar kayak macam dalam berseberangan, luar berseberangan juga yang tadi ya. Oke, sekarang A4 dengan luar, ini luar sepihak dengan B3. A4 ini kan 4 nih dengan yang ini. Nah, jadi itu juga namanya luar sepihak. Nah, jumlah sudut luar sepihak itu 180 juga. Maka jumlah sudut yang ini 180. Jumlah sudut yang ini juga 180. Oke, bisa paham ya? Misalnya sudut A1 100 derajat. Misalnya ini 100. Berapa yang ini? Nah, yang B2-nya ini atau yang ini? Ya 80 lah kan. Di sini 100, di sini 80. Karena dia konsepnya harus 180. Bisa ya? Oke. Seperti itulah konsep cara menentukan sudut-sudut luar sepihak ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Pada gambar di samping, nah bentuk gambarnya seperti ini. Ya, coba kamu lihat, perhatikan gambarnya baik-baik. Ini kalau nggak menyimak betul nanti ini bingung nanti cara menjawabnya ya. Pada gambar di samping, sebutkan 3 pasang sudut yang sehadap, B 2 pasang sudut dalam berseberangan, C 2 pasang sudut dalam sepihak. Nah, yang 3 pasang sudut sehadap tadi kita ingat, kalau sudut sehadap itu yang kita ingat supaya bisa dapat yang mana sudut sehadap itu kita harus membayangkan huruf F ya. Nah, katanya di sini dia 3 diminta. Nah, ini dia. Nah, ini lambang sudut yang tanda tanya ini ya. Ini lambang sudut. Nah, ini lambang sudut ini. Nanti untuk lebih jelasnya nanti di berikutnya ini. Cuma di sini saja saya menjelaskan, nanti ini sama hasilnya ya. Nah, ini dia. Ini berarti artinya sudut ya. Ini sudut PQT. PQT. Nah, coba kita bayangkan mana huruf Z-nya dulu. Apa F-nya? PQT. Nah, PQT dengan sehadap dengan QRT. QRT nih. QRU ini ya, sorry ya. QRU ini ya, QRU. Bukan T, QRU. Berarti ini sehadap dengan ini. Nah, ini QRU ya. QRU ini, bukan QRT, QRU. Jadi ini sehadap. Nah, sekarang sudut TQR. TQR. Nah, ini dia. Sehadap dengan yang mana? Yang inilah. Nah, kan seperti V juga nih ya. Ya, TQR dengan apa nih? Ya, oke ya. Ini seharusnya URS ya. URS itu ya. Ini URS, bukan Q nih. URS ya. Oke, URS. TQR dengan URS. Ini dia V-nya ya. Oke, yang ketiga TQR berarti yang ini dengan TVW.
TVW. Ini W nih ya, ini kena ini huruf apa? Huruf W ini ya, TVW ini ya, TVW ya. TVW bukan TVH, nggak ada H di situ. TVH, oke? Itu dia. Ini ya, yang ini dengan yang ini. TVW ya, TVW. Oke, sekarang yang B. Dua pasang sudut dalam berseberangan. Dua pasang sudut dalam berseberangan seperti Z. Mana Z ini? Sini dia sudut PQV. 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 Ini dia. Sudut PQV. PQV ini dalam berseberangan dengan QVW. QVW ini ya. Yang ini ya. Nah, ini dengan yang ini. Itu dia. Sekarang yang keduanya WVQ. WVQ berarti yang ini dengan PQT ya. PQV ini, PQV ya, PQV. PQV bukan PQT, PQV ya, PQV ya. Oke, itu dia sudutnya. Nah, sekarang yang ketiga, dua pasang sudut dalam sepihak. Dua pasang sudut dalam sepihak. Ini dia. Dalam sepihak di sini sudutnya RQV, 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 RQV. Berarti yang ini. Nah, ini nanti ditambah dengan WVQ. Nah, ini dengan ini ya. WVQ. Itu dia 180. Jadi ini dia apa? Dalam sepihak. Oke, satu lagi TQR. TQR dengan inilah URQ ya, URQ, URQ ya. Jadi TQR dengan URQ. Oke. Itu dia ya. Oke, itulah dia penjelasan daripada jawaban daripada hasil daripada sudut-sudut ini. Oke, demikianlah penjelasan daripada materi kita hari ini. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan pengetikan tadi di sini ya. Oke ya. Oke, semoga materi ini bisa dipahami oleh anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Sekian, terima kasih.